Pemirsa, ke informasi pertama di Sindo sore, setelah sepekan tenggelam KMP Tunu Pertamajaya akhirnya ditemukan di dasar laut Selat Bali. KMP Tunu Pertamajaya diduga kuat ditemukan di dasar laut Selat Bali di kedalaman 49 meter. Pencarian dilakukan dengan menggunakan sonar dari KRI Pulau Vanildo. Setelah sonar memastikan objek mencurigakan, petugas kemudian menurunkan kendaraan bawah air tanpa awak yang dikendalikan dari permukaan atau ROV. Sejauh ini tim SAR telah menyiapkan 37 penyelam untuk mencari korban yang kemungkinan terjebak di dalam kapal. Namun tim SAR belum menerjunkan penyelam karena lokasi kapal sekitar 30 meter dari kabel listrik bawah laut Jawa Bali. Kami memperkirakan pada pukul 07.30 tadi arus tidak terlalu kuat, tapi ternyata kondisi di lapangan berbeda. Kami menurunkan kamera bawah air sampai dengan kedalaman 35 meter. Tapi setelah kedalaman 35 meter, kamera tersebut hanyut oleh air sehingga tidak bisa terdeteksi yang lain. Tapi sebelum hanyut, kita masih bisa monitor objek yang ada di bawah air. Tim SAR gabungan kembali menemukan 3 jenazah diduga kuat korban tenggelamnya KMP Tunu Pertamajaya di Selat Bali. Jenazah pertama ditemukan di sekitar pantai Perpat Sembulungan Muncar, Banyuwangi, Rabu malam. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, memakai kaos hitam dan celana jeans pendek biru. Jenazah kedua berjenis kelamin perempuan, mengenakan celana pendek jeans biru dan ditemukan di Pantai Pelengkung, kawasan Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi. Jenazah ketiga ditemukan di Pantai Pebuahan, Kabupaten Jembrana, Bali. Korban berjenis kelamin laki-laki, mengenakan celana jeans biru dan baju kotak-kotak hitam merah. Ketiga jenazah tersebut ditangani oleh tim DVI di RSUD Blambangan, Banyuwangi. Dengan ditemukannya 3 orang tersebut, jumlah korban meninggal 15 orang, sementara 30 orang ditemukan selamat. 20 orang lainnya masih hilang dan dalam pencarian. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi mengatakan sampai saat ini 42 korban kecelakaan berhasil dievakuasi dari kecelakaan KMP Tunu Pratama di Selat Bali. Dengan rincian 30 ditemukan selamat dan 12 orang meninggal dunia. Dari 65 baik jumlah kru maupun penumpang, 30 ditemukan selamat, kemudian 12 meninggal dunia. Jadi 42 yang sudah ditemukan. Alhamdulillah. Dan kami berharap kita bisa menemukan lagi. Mudah-mudahan masih ada yang selamat. Sebelumnya DPR RI pun mencecar Menteri Perhubungan Budi Purwagandi akan dugaan adanya kesalahan prosedur sebelum kapal berlayar. Pencarian jenazah korban kapal tenggelam di Selat Bali hingga kini masih terus dilakukan. Petugas gabungan SAR menyisir perairan Tanjung Anjir, Semburangan, Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur. Izin dikenal proses evakuasi tim SAR gabungan Basarnas Potensi beserta Polda. Tim SAR gabungan kembali menemukan 2 jenazah yang diduga korban tenggelamnya KMP Tunu Pertamajaya di perairan Selat Bali. Kedua korban berjenis kelamin laki-laki dan langsung dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Blambangan, Banyuwangi. Saat rapat di DPR RI, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi dicecar soal dugaan kesalahan prosedur sebelum kapal berlayar. Baik Pak Menteri, mungkin yang menjadi pertanyaan ini kan karena jaraknya sangat dekat dari
Betul. pantai kok sudah tenggelam. Betul. Kan kalau logika banyak orang menduga, jangan-jangan pada saat sandar nih kapal ini sudah ada masalah, Pak. Misal gitu loh. Ini mungkin sedikit dijelaskan kepada kita supaya publik tahu, Pak. Ini sebelum berlayar itu sebetulnya apakah ada pengecekan kembali, Pak, oleh yang perlu dilaporkan oleh KSOP atau mungkin otoritas pelabuhan setempat atau bagaimana sehingga kapal ini boleh berlayar atau hanya berlayar berangkat dari ramcek terakhir saja pada tanggal 3 Juni itu. Mohon izin, Pak. Baik, untuk pada saat berlayar, jadi nakoda diwajibkan untuk menyampaikan kondisi kapal kepada KSOP untuk mendapatkan surat perintah berlayar, Pak. Dan laporan dari nakoda bahwa kondisi kapal laik untuk berlayar. Kini tim SAR tak hanya mencari korban yang masih hilang. Saat ini tim juga fokus pada objek metal yang berada di kedalaman 40 hingga 60 meter di dasar laut yang diduga merupakan bangkai KMP Tunu Pratama Jaya. Serangkaian upaya dilakukan termasuk menerjunkan KRI Vanildo untuk mendeteksi lebih lanjut menggunakan peralatan RVO atau robot bawah air. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Demi mengungkap tewasnya diplomat muda Kemenlu, polisi kembali menggelar olah TKP di kamar kos di Menteng, Jakarta Pusat. Polisi memeriksa 5 saksi dan 2 rekaman CCTV. Petugas gabungan Polres Metro Jakarta Pusat dan tim Inafis Mabes Polri Rabu kemarin kembali menggelar olah TKP kasus tewasnya Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kemlu, di kos-kosannya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Penyelidikan lanjutan dilakukan untuk mengungkap penyebab kematian korban. Polisi juga periksa 5 saksi yang diduga terkait korban. Selain itu, polisi periksa kamera CCTV di lokasi kejadian. Sementara kita telah melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi ya, istri korban, rekan korban, penjaga, kemudian teman tetangga juga kita sudah melakukan olah TKP, kemudian untuk lebih memantapkan lagi olah TKP barusan dari tim Pusiden Mabes Polri ikut membantu kita untuk membuat lebih terang apakah ini korban ini benar-benar meninggal karena apa gitu kan. Arya ditemukan meninggal secara mengenaskan di kamar kos-kosannya di Menteng, Jakarta Pusat Selasa pagi kemarin. Saat ditemukan, kondisi kepala dan wajah korban dipenuhi lilitan lakban. Polisi juga mendapati kamar kos korban terkunci dari dalam dan tidak ada barang korban yang hilang. Tim Liputan iNews melaporkan. Jenazah Arya Daru Pangayunan tiba di Bantul, Yogyakarta dan langsung dimakamkan di pemakaman umum setempat. Almarhum merupakan diplomat Kementerian Luar Negeri yang ditemukan tewas di dalam kamar indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Jenazah Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kementerian Luar Negeri, tiba di rumah duka di Bantul, Yogyakarta. Usai disemayamkan di rumah duka dan disolatkan, jenazah Arya kemudian dimakamkan di pemakaman umum Suten, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Selain keluarga dan kerabat serta warga sekitar, turut hadir dalam pemakaman Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Yuda Nugraha, untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Kepergian almarhum meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Kami hadir di Yogyakarta untuk menyampaikan duka cita yang mendalam dari Bapak Menteri Luar Negeri dan seluruh keluarga besar kepada keluarga besar almarhum menyampaikan duka cita sejak awal dan kita sudah membantu dalam proses pemulasan jenazah hingga mengantar jenazah hingga pemakaman di Yogyakarta. Nah, sedangkan untuk kasus ini sendiri sudah diserahkan kepada pihak polisi terkait hasil penyelidikan dan penyidikan.
Sebelumnya, Arya Daru Pangayunan, seorang diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri, ditemukan tewas mengenaskan di sebuah kamar kos di kawasan Gondang Dia Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa pagi kemarin. Saat ditemukan, kondisi kepala dan wajah korban dipenuhi lilitan lakban. Polisi juga mendapati kamar kos korban terkunci dari dalam. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Arya Daru Pangayunan, diplomat Kemenlu, meninggal misterius di usia 39 tahun. Sepanjang karirnya, almarhum pernah bertugas di sejumlah kedutaan besar Indonesia dan luar negeri. Arya Daru Pangayunan, diplomat Kemenlu yang meninggal misterius berusia 39 tahun saat ditemukan. Ia berasal dari Janti, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Arya Daru Pangayunan merupakan alumnus Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Sepanjang karirnya, Arya pernah bertugas di sejumlah kedutaan besar Indonesia dan luar negeri. Arya Daru juga memiliki akun Instagram yang cukup aktif, mengunggah postingan dengan total memiliki 1.311 pengikut. Dalam bionya, Arya menulis bahwa dirinya sangat mencintai dunia penerbangan dan aktivitas traveling. Beberapa hari sebelum meninggal, Arya sempat mengunggah iklan mobil pribadinya di Instagram. Unggahan itu menjadi jejak digital terakhir sebelum ia ditemukan tewas. Kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan yang ditemukan tewas di kamar kosnya menyisakan misteri. Dan berikut kami hadirkan sejumlah faktanya. Kamar indekos korban diketahui terkunci dari dalam. Tidak ada tanda-tanda kekerasan pada jasad korban. Polisi pun mengkonfirmasi tidak ada barang yang hilang di kamar indekos korban. Berdasarkan rekaman kamera CCTV pada pukul 11 malam, korban masih terlihat berinteraksi dengan penjaga indekos. Korban diketahui terakhir berkomunikasi dengan istri pada Senin malam pukul 21 waktu Indonesia Barat. Namun pada Selasa pagi, sang istri mencoba menghubungi namun tidak tersambung. Sang istri pun meminta pengelola indekos untuk mengecek kamar korban. Pengelola indekos pun membuka paksa kamar korban dan menemukan korban sudah dalam kondisi tak bernyawa. Jasad korban ditemukan dengan kondisi kepala yang dilakban. Hingga kini pihak kepolisian masih terus menyelidiki penyebab kematian korban. Ya, dan untuk mengetahui